Kasus korupsi di Indonesia masih terus terjadi. Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi 2021, Indonesia berada di peringkat 96 dari 180 negara. Kita tahu bersama dan sepakat bahwa korupsi adalah masalah krusial yang terjadi di Indonesia dan menjadi musuh kita bersama. Tindakan korupsi adalah sebuah perilaku yang salah dilihat dari sudut pandang manapun, baik di mata hukum, agama, dan sosial. Korupsi adalah kejahatan luar biasa karena mengakibatkan kerugian yang luar biasa di dalam ruang lingkup pribadi, keluarga, masyarakat, negara, dan kehidupan yang lebih luas. Saat kita semua menahan diri untuk melakukan ini dan itu, beberapa politikus dan pejabat kita malah tetap bernafsu untuk menodong sana-sini, korupsi sana-sini. Saat kita semua mencoba bertahan di tengah badai jungkir balik melanjutkan hidup, saat semuanya begitu terasa sangat sulit, para politikus dan pejabat juga tetap berakrobat dengan anggaran. Entah berapa ratus ribu orang yang sudah di PHK, yang usahanya bangkrut, yang penghasilannya merosot, tapi itu tak mengurangi nafsu para pejabat rakus yang tidak punya harga diri. Ketika kebanyakan dari diri kita sedang mati-matian bertahan memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok, saat banyak orang berkelimpungan mencari ruangan perawatan karena kamar-kamar rumah sakit sudah sesak dengan pasien COVID-19, Wali Kota Cimahi malah memperjualbelikan izin pembangunan rumah sakit. Dan yang lebih parah lagi, belakangan ini seperti yang sudah kita tahu, berita bertebaran di televisi maupun di media sosial memperlihatkan antrian warga yang ingin mendapatkan minyak goreng selama hampir 2 bulan. Jaksa menduga terdapat gratifikasi dalam pemberian izin penerbitan persetujuan ekspor. Akibat izin tersebut terbit, terjadi sejumlah gejolak terkait kebutuhan minyak goreng di tengah masyarakat dalam beberapa waktu terakhir, yang mengakibatkan kemahalan serta kelangkaan minyak goreng yang ada di masyarakat. Ironis memang, minyak goreng langka di negara penghasil minyak sawit terbesar di dunia, tapi inilah kenyataannya. Dan yang lebih gila lagi, para pejabat Kementerian Sosial berikut dengan menterinya sekaligus malah menodong para vendor dengan uang cashback. Mereka meminta Rp10.000 dari setiap paket bantuan sosial, paket senilai Rp300.000 untuk meringankan beban hidup rakyat malah tega-teganya dipotong untuk dinikmati sendiri. Dan itu dilakukan oleh mereka yang disumpah untuk membantu rakyat bisa bernafas lebih mudah di tengah himpitan hidup. Kasus-kasus korupsi di tengah pandemi membuktikan kompas moral para politikus dan pejabat kita memang sedang berada di titik terendah. Bahkan pandemi membunuh banyak orang dan menyisakan banyak orang, tapi tak membuat para pelaku menahan diri dari hasrat memperkaya diri sendiri. Pandemi justru menjadi peluang untuk menggarong lebih banyak kegentingan, dan kedaruratan justru jadi ruang baru untuk bertindak lebih brutal, lebih banal, lebih ugal-ugalan, dan lebih tidak tahu malu. Dari kasus-kasus tersebut kita dapat melihat bahwa adanya sebuah kesempatan dapat menjadi celah seseorang untuk melakukan perilaku korupsi. Kecenderungan orang melakukan korupsi terjadi ketika ada motif, rasionalisasi yang salah kaprah dari individu, dan ada kesempatan yang berkaitan dengan sistem yang memiliki celah korupsi. Salah satu langkah konkret sederhana yang bisa kita lakukan untuk menghindarinya adalah dengan memiliki gaya hidup sesuai dengan tingkat kemampuan ekonomi. Kita tidak bisa selalu terus membandingkan kemampuan diri kita dengan orang lain. Hidup adalah pilihan. Ada sebuah peran yang dimainkan ketika harus memilih keputusan. Sudah saatnya bagi kita semua untuk melatih diri menjadi pribadi berintegritas sebagai modal dan landasan hidup. Membentuk pribadi berintegritas dengan menjunjung tinggi kesederhanaan, tanggung jawab, komitmen, jadi nilai-nilai dasar anti korupsi, dan menjadi jiwa untuk menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada nilai-nilai anti korupsi yang diperkenalkan KPK, diantaranya adalah dengan kedisiplinan, kepedulian, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, kemandirian, dan keadilan. Korupsi itu mirip bola salju.
ketika bergulir akan membesar dan terus melaju. Tak bisa perlawanan dilakukan orang per orang, atau hanya menggantungkan diri pada KPK yang berjuang. Mari sama-sama memantapkan hati untuk tidak pernah ikut-ikutan mencuri. Sama-sama tekadkan kita anti korupsi.